Ikan. Adil Katalino, Baciramin Kasaruga, Bahasa Ingat Kajubata. Arus, arus, arus. Fisika, gampang, asik, dan menyenangkan. Fisik, easy, fun, and enjoyable. Butsuri, Kantan, Tanoshi, Sosite, Nanosides. Baiklah, yang kami hormati yaitu Bapak Soji ST dan teman-teman yang kami sayangi. Baiklah, pada kali ini kami akan mempraktekkan materi tentang susunan pegas yang terdiri dari 4, yaitu tunggal, seri, paralel, dan gabungan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Fira Marsanda Dan saya Salma Sarah. Kami dari kelas 11 MIPA 3. Mahapati. Markas Sahabat MIPA 3. Baiklah, tujuan kami melaksanakan praktek ini agar kami dan teman-teman bisa tahu dan paham mengenai susunan pegas. Langsung saja kita ke alat dan bahan yang akan digunakan pada praktek kali ini. Yang pertama ada penggaris, yang kedua ada kayu yang memiliki ukuran masing-masing adalah 30 dan 15 cm. Kemudian pentil sepeda, plastik, dan batu yang memiliki berat masing-masing adalah 100 dan 50 gram. Baiklah, di sini kami akan membuat susunan tunggal terlebih dahulu. Saya dan teman saya menggunakan kayu berukuran 30 cm. Tolong, Fiona. Dan menggunakan 1 karet cacing. Yang pertama kita lakukan yaitu mengikat karet ini ke tengah-tengah kayu. Langsung saja. Setelah terikat, langsung saja mengikat karetnya ke plastik. Setelah terikat dan jadi dengan sempurna, langsung saja kita ukur menggunakan mistar. Ukur panjang awal terlebih dahulu. Panjang awalnya yaitu 15 cm. Langsung saja kita masukkan bebannya seberat 150 cm. Beratnya seberat 150 gram. Langsung saja kita ukur panjang akhir. Panjang akhirnya yaitu 16,5 cm. Baik, langsung saja kita ke penghitungan. Baik, diketahui masanya yaitu 150 gram, panjang mula-mula yaitu 15 cm dan panjang akhirnya yaitu 16,5 cm. Nah, di sini kita akan mengubah gram ke kilogram dan cm ke meter dengan menggunakan tangga satuan. Jadi 150 gram dibagi dengan 1000 dapatlah hasilnya 0,15 kg. Dan panjang mula-mulanya yaitu 15 cm dibagi dengan 1000 sama dengan 0,15 meter. Dan panjang akhirnya yaitu 16,5 cm kita bagi dengan 1000 lagi dapatlah hasilnya 0,165 meter. Nah, di sini kita akan mencari konstantanya. Ini adalah gambar susunan tunggal mula-mula dan ini adalah gambar susunan tunggal akhir setelah diberi gaya. Langsung saja, sebelum kita memasukkan angka kepada rumus konstanta atau mencari konstantanya, kita harus mencari delta X-nya. Ini adalah rumus delta X, yaitu panjang akhir dikurang panjang mula-mula. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu 0,165
dikurang 0,15 sama dengan 0,015. Nah, ini adalah hasil delta X-nya. Langsung saja kita memasukkan angka pada rumusnya. Rumus konstanta yaitu gaya dibagi delta X sama dengan massa dikali gravitasi dibagi panjang akhir dikurang panjang mula-mula. Langsung saja kita memasukkan angkanya, yaitu 0,15 dikali 10 per 0,165 dikurang 0,15. Nah, kita akan menjumlahkannya. Langsung saja dapatlah hasilnya 0,15 dikali 10 yaitu 1,5. 0,165 dikurang 0,15 yaitu 0,015. Langsung saja kita bagi, dapatlah hasilnya 100 Newton per meter. Nah, ini adalah cara pengerjaan susunan tunggal. Baiklah, kami akan merangkai susunan seri. Kami menggunakan kayu sepanjang 30 cm. Tolong sama. Pertama-tama kita masukkan cacing pita ke tengah-tengah. Setelah seperti ini, kita akan mengikat cacing pita kedua di bagian tengah. Ikat dengan erat. Setelah seperti ini, kita akan ikatkan plastik pada ujung cacing pita, cacing sepeda. Setelah seperti ini, kita akan mengukur panjang awal 1 dan panjang awal 2. Panjang awal 1 adalah 17,5. Panjang awal kedua adalah 14 cm. Setelah itu kita akan memberikan beban. Kita akan mengukur panjang akhir 1 dan 2. Panjang akhir pertama adalah 19,5. Panjang akhir kedua adalah 17,9. Baiklah, kita akan lanjut ke perhitungannya. Ketahui, panjang awal karet 1 adalah 17,5 cm dan panjang awal karet kedua adalah 14 cm. Setelah kita beri beban, diketahui panjang akhir karet 1 adalah 19,5 cm dan panjang akhir karet kedua adalah 17,9 cm. Kemudian masanya adalah 150 gram.
Kemudian kita ubah dari sentimeter ke meter. Dan jadilah 0,175 meter, 0,14 meter, 0,195 meter, dan 0,179 meter. Kemudian yang gram kita ubah ke kilogram. Jadi 0,15 kilogram. Yang ditanya adalah konstanta tegas. Jadi kita masukkan rumusnya. K1 sama dengan F1 per delta X1. Kemudian kita operasikan menjadi massa dikali gravitasi per L1 dikurangi L01. Kita masukkan angka 0,15 dikali 10 per 0,175 dikurangi 0,175. 0,15 dikali 10 dapatlah hasil 1,5. Dan 0,195 dikurangi 0,175 dapatlah 0,02. Setelah itu kita bagi dan dapatlah hasilnya 75 m/m. Setelah seperti ini, kita lanjut ke K2. K2 sama dengan F2 per delta X2. Kita operasikan menjadi massa dikali gravitasi per delta X2. Kemudian kita masukkan angka 0,15 dikali 10 per 0,179 dikurangi 0,14. 0,15 dikali 10 dapatlah hasilnya 1,5. Sementara 0,179 dikurangi 0,14 dapatlah hasil 0,039. Setelah itu kita bagi dan dapatlah hasil 38,461 m/m. Saya harap penjelasan ini jelas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau sikap. Dan saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kami akan membuat susunan paralel. Kami menggunakan dua kayu yang ukuran 30 cm dan 15 cm. Tolong Fiona. Yang pertama-tama kita kaitkan dua karet cacing ke kanan dan kiri kayu di pertengahan. Setelah terkait atau dimasukkan, kita kaitkan kayu yang kecil ke plastik di tengahnya. Setelah ini kita langsung kaitkan pada kanan dan kiri karet yang belum terpasang, itu ujungnya. Baiklah, jika sudah terpasang rapi, langsung saja kita ukur panjang pertamanya. Panjang awal karet 1 yaitu 8 cm. Panjang awal karet 2 yaitu 8 cm. Baik, kita langsung berikan bebannya. Kita langsung mengukur panjang akhir karet 1. Panjang akhir karet 1 yaitu 9 cm. Dan panjang akhir karet 2 yaitu 9 cm juga. Baik, langsung saja kita ke penghitungannya. Baiklah, diketahui panjang mula-mula 1 sama dengan 8 cm. Panjang mula-mula 2 sama juga, yaitu 8 cm. Masanya yaitu 150 gram. Panjang akhirnya
yang pertama yaitu 9 cm dan panjang akhir yang kedua juga sama 9 cm. Sentimeter dan gram kita akan ubah sentimeter ke meter dan gram ke kilogram. Panjang mula-mula 1 yaitu 8 cm menjadi 0,08 meter. Sama dengan panjang mula-mula 2. Lanjut ke masanya yaitu 150 gram kita ubah ke kilogram menjadi 0,15 kilogram. Panjang akhir 1 kita ubah 9 cm menjadi 0,09 meter. Sama halnya dengan panjang akhir 2. Baik, di sini adalah gambar susunan paralel ketika belum diberi beban atau panjang mula-mulanya. Panjang mula-mula 1 dan panjang mula-mula 2. Ini adalah gambar susunan paralel ketika sudah diberi beban, yaitu ini panjang akhir 1 dan akhir 2. Baiklah, yang pertama-tama pasti kita mencari delta X-nya. Delta X1 sama dengan panjang akhir 1 dikurang panjang mula-mula 1. Kita masukkan angkanya yaitu 0,09 dikurang 0,08 sama dengan 0,01. Lanjut ke delta X2 sama dengan panjang akhir 2 dikurang panjang mula-mula 2 sama dengan 0,09 dikurang 0,08 sama dengan 0,01. Di sini ditanya konstantanya. Nah, langsung saja kita memasuki rumusnya. Rumus konstanta 1 sama dengan gaya per delta X sama dengan massa dikali gravitasi per panjang akhir 1 dikurang panjang mula-mula 1. Langsung saja kita masukkan angkanya. Untuk konstanta 1 yaitu 0,08 dikali 10 per 0,09 per 0,08 sama dengan 0,8 per 0,01. Kok bisa sih dapat 0,8? Baik, ini hasilnya dari perjumlahan 0,01 dikali 10. Kok bisa dapat 0,01 dari hasil perjumlahan 0,09 dikurang 0,08? Ini langsung saja kita jumlahkan. 0,8 dibagi 0,01 yaitu hasilnya 80 dengan satuan Newton per meter. Baik, langsung saja kita ke konstanta 2 dengan rumus yang sama, cuma beda karetnya atau angka. Konstanta 2 yaitu V atau gaya F per gaya per delta X sama dengan massa dikali gravitasi per panjang mula-mula 2 panjang akhir 2 dikurang panjang mula-mula 2. Masukkan angkanya 0,08 dikali 10 per 0,09 kurang 0,08. Langsung saja kita jumlahkan yaitu 0,8 0,01. Langsung kita jumlahkan mendapatkan hasilnya 80 Newton per meter. Baik, setelah kita mendapatkan konstanta 1 dan konstanta 2, langsung kita ke konstanta total. Konstanta total sama dengan konstanta 1 ditambah konstanta 2. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu 80 ditambah 80 sama dengan 140. Kita masukkan satuannya yaitu Newton per meter. Baik, kita sudah menemukan
jawaban dari konstanta susunan paralel. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Baiklah, kami akan merangkai susunan gabungan. Kami menggunakan dua kayu yang 30 dan 15 cm. Kaitkan cacing sepeda ke kedua sisi. Kemudian kaitkan satu karet lagi ke tengah kayu yang berukuran 15 cm. Setelah itu kita kaitkan kedua sisi. Setelah seperti ini, kita akan kaitkan plastik pada bagian ujung karet. Setelah seperti ini, kita akan mengukur panjang awalnya. Panjang awal karet 1 adalah 8 cm. Panjang awal karet kedua adalah 7,5 cm. Dan panjang awal karet ketiga adalah 14 cm. Baiklah, kita akan memberikan beban. Setelah diberikan beban, kita akan menghitung panjang akhirnya. Panjang akhir karet 1 adalah 9 cm. Panjang akhir karet kedua adalah 8,5 cm. Panjang akhir karet ketiga adalah 19,5. Baiklah, kita akan lanjut ke perhitungannya. Jadi, diketahui panjang karet awal 1 adalah 8 cm, panjang karet awal 2 adalah 7,5 cm, dan panjang akhir Lanjut ya. Jadi diketahui panjang awal 1 adalah 8 cm, panjang awal 2 adalah 7,5 cm, dan panjang awal 3 adalah 14 cm. Setelah kita memberikan beban seberat 150 gram, kita akan mendapatkan panjang akhir. Itu panjang akhir 1 adalah 9 cm, panjang akhir 2 adalah 8,5 cm, dan panjang akhir ketiga adalah 19,5 cm. Kemudian kita ubah ke meter, dari cm ke meter, dan dapatlah 0,08 meter, 0,75 meter, 0,14 meter, baiklah, saya ulangi. Kita ubah dari cm ke meter dan dapatlah 0,08 meter, 0,75 meter, 0,14
4 meter dan 0,09 meter, 0,85 meter, serta 0,195 meter. Untuk massanya atau beratnya kita ubah gram ke kilogram dan dapatlah hasil 0,15 kilogram. Yang ditanya adalah konstanta pengganti. Jadi kita masukkan rumus. Konstanta pengganti sama dengan konstanta 1 ditambah konstanta 2. Kita operasikan menjadi X1 per delta X1 ditambah X2 per delta X2. Kemudian kita operasikan dan dapatlah massa dikali gravitasi per panjang akhir 1 dikurangi panjang awal 1 ditambah M2 kali G atau gravitasi per panjang akhir 2 dikurangi panjang awal 2. Kemudian kita masukkan angkanya 0,15 dikali 10 per 0,09 dikurangi 0,08. Kemudian kita tambahkan 0,15 dikali 10 per 0,85 dikurangi 0,75. Setelah seperti ini, dapat 1,5 dari mana? Dari 0,15 dikali 10 dan dapatlah 1,5. Dapat 0,1 dari mana? 0,01 dari mana? Dapat 0,09 dikurangi 0,08, maka dapatlah 0,01. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada frasi kedua, 1,5 per 0,1. Setelah itu kita bagi dan dapatlah 150 ditambah 150 dan dapatlah 300 N per M. Kemudian K3 sama dengan F3 per delta X3 sama dengan M3 dikali G atau gravitasi per panjang akhir ketiga dikurangi panjang awal ketiga. Kita masukkan angkanya 0,15 dikali 10 per panjang akhir 3 yaitu 0,195 dikurangi 0,14. Setelah itu kita kalikan dan dapatlah hasil 0,5 per 1,5 per 0,055. Setelah itu kita bagi dan dapatlah 27,27 N per M. Kemudian kita tuliskan 1 per K gabungan sama dengan 1 per KP atau konstanta pengganti ditambah 1 per konstanta 3 sama dengan 1 per 300 ditambah 1 per 27,27. Setelah seperti ini kita samakan penyebutnya dan dapatlah hasil 1 per 300 ditambah 1 ditambah 11 per 300 dan dapat 12 dari mana? Dari 11 ditambah 1. Setelah itu kita tuliskan lagi 1 per K gabungan atau konstanta gabungan. Kita masukkan angka ini ke dalam ini. Jadi 12 per 300 sama dengan K gabungan atau konstanta gabungan. Setelah seperti itu kita balik menjadi
300 per 12. 300 per 12 kita bagi, kemudian dapatlah 25 N per N. Baiklah, sekian penjelasan saya. Maaf jika ada kekurangan kata maupun kesalahan kata. Saya harap penjelasannya jelas. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian dari kami. Maaf jika ada salah kata dari kami. Dan terima kasih untuk Bapak Sauji karena telah memberikan kami tugas seperti ini. Jadi kami tahu bagaimana cara mengukur susunan pegas yang benar. Dan maaf jika ada salah kata atau sikap dari kami. Karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Saya dan Yona Marsnanda pamit undur diri. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Fisik